Buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Lembaga Penegakan Hukum Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat MARI atau MA adalah lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman berdampingan dengan Mahkamah Konstitusi, namun tetap independen dari cabang pemerintahan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan beroperasi di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan juga lingkungan peradilan tata usaha negara. Struktur Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, kepanitiaan, dan sekretariat. Pimpinan dan hakim anggota adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak adalah 60 orang. Tugas Mahkamah Agung. Pertama, semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Kedua, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang mana sih? Yang mau menang kan? Yang mau menang dulu. Udah. Mau menang Mahkamah Agung. Yang pertama ada memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili pasal 28 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1985. Yang kedua, memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap pasal 28 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1985. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Yang keempat, meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Yang kelima, memberi petunjuk teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Yang keenam, melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim pasal 32A Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Yang ketujuh, memberi pertimbangan hukum atas permohonan gerasi dan rehabilitasi pasal 35 Undang-Undang nomor 5 tahun 2004. Tingkat dan ruang lingkup Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki hierarki yang tinggi dalam peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung akan menyidangkan perkara di tingkat kasasi. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung juga menurut undang-undang sementara itu ada beberapa tingkat peradilan seperti berikut. 1. Tingkat pertama, diadili oleh pengadilan negeri. Yang kedua, tingkat kedua, diadili oleh pengadilan tinggi. 3. Tingkat kasasi, diadili oleh Mahkamah Agung. Ruang lingkup Mahkamah Agung meliputi berbagai lingkup peradilan, mulai dari lingkup peradilan umum hingga militer. Dikarenakan kewenangannya yang melingkupi wilayah kasasi, Mahkamah Agung juga berhak memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai penjatuhan gerasi dan rehabilitasi. Adapun alur susunan dalam tubuh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut. 1. Calon Hakim Agung. Para calon Hakim Agung adalah kandidat hasil usulan Komisi Yudisial
kepada DPR. Akan tetapi pengesahannya dilakukan oleh Presiden. Yang kedua, Hakim Agung. Berisikan maksimal 60 orang anggota yang dapat diambil berdasarkan karir kehakiman atau profesionalitas akademik. Yang ketiga, Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung hanya berjumlah 1 orang dari sekian anggota Hakim Agung. Di samping itu, jabatan sebagai ketua dapat juga diusulkan oleh Presiden langsung yang diambil dari kalangan profesional. Fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah RI diterapkan secara adil, tetap, dan benar. Yang kedua, di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkatan pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya, materinya, bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Fungsi mengatur. Yang pertama, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Yang keempat, fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian dan atau penolakan gerasi. Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 14 ayat 1. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Fungsi Mahkamah Agung. Fungsi administrasi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisator administratif dan finansial sampai saat ini berada di bawah Departemen yang bersangkutan. Walaupun menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab dalam organisasi dan tata kerja kepanitiaan pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Fungsi lain-lain.
Selain tugas KPU untuk menerima pemeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada Presiden Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.